Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Saudara, usia senja tak pudarkan semangat Sariban menjaga lingkungan di Bandung. Dengan sepeda ontel ikoniknya, Sariban berkeliling kota memunguti sampah yang ditemukan di pinggir jalan. Tiada hari tanpa kebersihan menjadi moto dari Sariban. Meski usianya sudah 80 tahun, semangat Sariban dalam menjaga lingkungan di kota Bandung tak pernah pudar. Dengan seragam kuning dan sepeda ontel, Sariban menjalani rutinitas membersihkan sampah di jalanan kota Bandung. Pria asal Magetan, Jawa Timur ini merantau ke Bandung pada 1963. Aksi Sariban bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kota Bandung yang dicintainya. Di kota Bandung ini, katanya, saya nggak tahu siapa, Bandung kota kembang. Benarkah itu? Kalau Bandung kota kembang kan harus harum namanya. Ya, harum selamanya, jadi jangan sampai kotor. Dulunya Sariban pernah menjadi PNS di Rumah Sakit Mata di kota Bandung. Setelah pensiun, semua perhatiannya ditujukan untuk kebersihan kota Bandung. Sariban berangkat pada pukul 8 pagi dan baru pulang jam 12 siang. Namun karena usianya makin tua, Sariban hanya bisa keliling di sekitar rumahnya di Jalan Pahlawan hingga lapangan Tegalega, Bandung. Menurut Sariban, masih saja ada warga yang pura-pura tidak tahu dan tidak peduli dengan urusan sampah. Jangan tiga poin. Satu, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak mendengar. Jangan pura-pura tidak melihat. Kalau masalah kebersihan itu tentunya dari sampah. Itu 3 poin. Karena Allah sudah mencontohkan, ya. Orang yang sudah dengar, jangan pura-pura dengar. Orang yang sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Orang yang sudah lihat, jangan pura-pura. Jangan. Karena Allah sudah mencontohkan alam semesta ini. Ya, kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Perjuangannya menjaga kebersihan banyak mendapat apresiasi dan penghargaan dari media, swasta, dan pemerintah. Bahkan Sariban pernah diundang Presiden Jokowi ketika Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Bogor pada tahun 2015. Waktu itu Pak Jokowi sempat ngobrol apa sama Bapak? Ada yang disampaikan nggak ke Bapak? Kalau Pak Jokowi kan banyak tamu ya, banyak yang diundang ya. Nggak sempat. Saya biar yang ngatur ke sana ada, ya saya diajak pulang aja. Ada waktu ya ngasih amplop sih, tapi nggak perlu dijelaskan, amplop ada. Gitu. Aksi Sariban membuka mata kita betapa banyak hal baik yang bisa dimulai dari diri sendiri. Sariban memulainya dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk mewarisi lingkungan yang bersih untuk anak cucu di kemudian hari. Tim Liputan, Kompas TV. Pak Sariban atau biasa disapa Abah Iban sudah puluhan tahun berkeliling kota Bandung untuk membersihkan sampah. Di usianya yang ke-80 tahun, ia menolak pensiun dari upayanya menjaga lingkungan dan kebersihan kota. Lalu apa yang mendorong Abah Iban terjun langsung membersihkan kota Bandung? Kami akan ajak Anda bertemu dan berbincang langsung dengan Abah Iban dan juga sudah hadir PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Abah Iban, Pak Bambang. Selamat wengi. Wilujeng wengi oge Bapak, selamat malam. Hatur nuhun, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Abah Iban dulu, mewakili generasi muda tentunya sangat bangga ada Abah Iban untuk kota Bandung. Abah bisa cerita sebenarnya awalnya gimana Bah terdorong hatinya untuk membersihkan sampah di kota Bandung? Begini ya, saya kan waktu sekolah SR-nya di Jawa Timur ya, saya mendengar kota Bandung kota kembang. Nah, Ya. kembangnya itu sekarang di mana gitu ya? Ya saya ingin tahu lah, kalau kota Bandung ini kota kembang harus harum namanya. Begitu.
Jadi Abah sampai sekarang tuh masih aktif ya. Biasanya Abah keliling dari mana sampai kemana sih, Bah? Abah linggih di mana? Abah tinggal di mana? Begini ya, gubuk saya itu di jalan Gang 6, Sadang Serang Bandung, Oh, dari Sadang. Jalan Kutra Barat. Hmm. Terus kelilingnya sampai mana aja, Bah? Begini, kalau sekarang kan sudah umur sudah 80 ya. Ya. Ya kita ya deket-deket aja dulu dari rumah ke Jalan Kutra Barat langsung ke Jalan Pahlawan membersihkan lingkungan yang kurang baik kita bersihkan begitu. Iya ya, dari Cikutra ke Pahlawan masih satu daerah ya, Bah ya. Nah, tapi kalau Abah lihat sampai sekarang tuh warga Kota Bandung sudah lebih peduli belum, Bah, dengan kebersihan lingkungan? Ya sih peduli belum semuanya. Tapi kalau membersihkan lingkungan ya tidak bisa sendiri, harus semua hamba Allah di dunia ini khususnya Kota Bandung harus ikut peduli. Jangan hanya menjadi penonton. Ya, harus kerja nyata. Kalau kerja nyata itu kan ada hasilnya. Kalau hanya menjadi penonton ya kumaha nggak beres-beres gitu. Iya, setuju, Bah. Kumaha tuh yang nggak akan beres-beres, gimana dong? Ini kan harus jadi solusinya harus dari seluruh warga, juga pemerintah. Bicara pemerintah, saya ke Pak PJ Wali Kota, Pak Bambang. Jadi sebenarnya kalau dengan Abah Iban ini, sudah ada kerjasama belum selama ini dari pemerintah Kota Bandung untuk sama-sama mengajak warga Kota Bandung peduli dengan kebersihan lingkungan? Terima kasih Teh Firda, saya ingat betul saya harus menyapa dengan Pak Sariban. Pak Sariban, sehat? Ya, siap. Alhamdulillah. Saya ingat betul saya dengan Pak Sariban itu tahun 2016. Waktu kita sama-sama ngeberesin gazebo, ingat nggak Pak Sariban? Oh, kalau sama Pak Bambang ini agak lupa ya karena sudah lama nih. Iya, betul. Saya waktu itu masih bekerja di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi. Oh, oke. Ingat ya, waktu itu kita mencoba untuk merubah mindset. Ya. Bagaimana kita ingin gazebo ini menjadi salah satu ikon lah ya buat pemerintah kota dan provinsi pada saat itu ya. Jadi gini Teh Firda, jadi saya mengenal secara pribadi, saya mengenal betul dengan Abah Sariban. Kemudian pemerintah juga sangat amat mengapresiasi Abah Sariban, bahkan bisa dikatakan maestronya lingkungan di Kota Bandung, ya Teh ya. Jadi banyak hal semuanya saya rasa belajar dengan Abah Sariban bagaimana kita harus peduli. Dimulai dari hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri. Saya tadi declare-kan bahwa beliau ini adalah maestronya lingkungan ya. Bahkan bukan hanya saja untuk Kota Bandung gitu ya, tapi juga bahkan untuk nasional saya rasa begitu ya. Nah, bicara Abah Sariban ini menurut saya ini adalah hal yang sangat amat luar biasa. Saya sangat memaknai betul ya dan mengimplementasikan betul yang disampaikan oleh Abah Sariban bahwa ini kita dimulai dari kita dan ini adalah persoalan bersama gitu, yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa kita semuanya mengandalkan kepada pemerintah, tidak bisa juga mengandalkan kepada masyarakat, tidak bisa. Tidak bisa juga kita mengandalkan kepada pelaku usaha, tapi kita mesti bareng-bareng, kira-kira begitu. Sebagai ilustrasi Teh Firda ya, Kota Bandung itu keren banget Teh ya. Jadi dengan hampir mendekati 2,6 juta jiwa total jumlah penduduk Kota Bandung, timbulan sampah di kita tuh keren banget. 1.796 ribu ton ya, 1.796 ribu ton ya per hari nih. Iya, banyak sekali. Ya, jadi betul. Jadi bagaimana kita mengelola investasi ya, aset lah katakan, aset sampah ini supaya memberikan nilai guna ya buat semuanya. Lingkungan ini menjadi hal yang sangat amat penting buat kita pada saat kita masih hidup begitu. Kira-kira gitu Teh. Iya. Ilustrasinya seperti itu Teh. Betul, terbaik sekali dan saya setuju tadi apa kata Pak Bambang bahwa kalau Abah Iban ini salah satu tokoh bukan hanya untuk Kota Bandung tapi juga nasional karena
Abah Iban kan pernah diundang Pak Jokowi di Hari Lingkungan Hidup 2015 waktu itu ya Abah Iban ya. Apa saja yang disampaikan waktu itu, pesan-pesan apa saja yang disampaikan ke Pak Jokowi, begitu pula sebaliknya dari Pak Jokowi ke Abah Iban? Begini ya, kalau penyampaian dari Pak Presiden Pak Jokowi ini memang tidak sempat ya, karena banyak tamu yang diundang kan. Mungkin kalau saya kan tamu biasa lah, jadi kemungkinan saya terima juga. Ya. Cuma saya nggak mengambil hikmah nak, supaya lingkungan hidup terutama di Indonesia ini ya jangan sampai mundur, harus maju terus, Betul. begitu. Nah, kalau Abah ada pesan nggak ke Pak PJ Wali Kota, ke Pak Bambang, apa yang diharapkan sih saat ini untuk kebersihannya Kota Bandung? Mangga Abah. Begini ya, Pak Bambang, Ya, saya Abah. juga baru mengenal sekarang jadi pejabat wali kota Kota Bandung. Ayolah sama-sama kerja keras nih. Pak Saiban kan juga relawan ya, jadi tanpa dibayar pun kita maju terus, pantang mundur. Ayo kita dengan Bapak Bambang ini, ayo kita garap ya. Yang kotor itu kita garap, yang bersih juga masih kita tingkatkan lagi, terutama Kota Bandung, kota kembang ini jangan sampai tidak bukan nama Kota Bandung ya, Iya. namanya semeraut gitulah. Ya mari ke semerautan ini, mari kita benahi, kita bersama-samalah dengan Pak Bambang ini. Ya, Begitu. silakan Pak Bambang. Abah, terima kasih, Bah. Ayo, mari kita sama-sama, Bah. Mari kita kerja berubah perilaku, Bah. Merubah Siap, mindset. siap, Ya, sama-sama, Bah. Selama ini kan siap, kita selalu bergandengan tangan, Bah. Mari kita siap. lebih tingkatkan lagi. Mari kita ingatkan lagi bahwa sampah ini bukan sebuah eh, musuh, bukan sebuah bencana, tetapi sampah ini adalah sesuatu yang bernilai, ya, sangat bernilai, bahkan mempunyai nilai ekonomis, begitu kan ya, manakala kita kelola dengan baik dan kita kelola dengan benar. Begitu, Teh Firda. Nah, dan bagaimana Pak Bambang untuk mengajak relawan-relawan kebersihan di Kota Bandung ini agar sama-sama bergerak? Kalau Abah Iban saja tentu berat, Kota Bandung yang besar, nggak mungkin juga pemerintah Kota Bandung juga sendirian, sendiri-sendiri. Bagaimana untuk kolaborasinya yang sudah dirancang dalam waktu dekat ini, Pak? Jadi gini Teh Firda ya, sebetulnya pemerintah ini luar biasa, sudah kita buat ya, tetapi ya memang harus kita terus masifkan gitu. Contoh saja, secara periodik misalkan ya, kita sampai dengan dimulai dari lingkungan sekolah misalkan ya, ada sekolah Adi Wiata begitu kan ya, artinya bahwa di level pendidikan SD, di pendidikan SMP begitu, yang notabene adalah yang masih murni, yang masih peduli lah begitu ya, bisa diajak lebih peduli gitu, untuk kita aware dengan lingkungan, termasuk satu diantaranya adalah bagaimana kita memperlakukan sampah, timbulan sampah gitu kira-kira ya. Ya. Begitu juga di kewilayahan, begitu juga sampai dengan di level kita ya, di Gen X begitu ya, bersama-sama begitu, dan tentunya kami dari pemerintah kota begitu selalu mengajak, mengedukasi, merubah perilaku, bahkan juga kita punya sebuah regulasi yang memaksa begitu untuk semuanya hidup beriringan dengan lingkungan begitu, seperti halnya Perda 16 begitu ya, tahun 2016, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat begitu ya untuk mengelola lingkungan. Ada reward, ada juga punishment di sana gitu ya. Nah, ini bersama-sama untuk kita lebih peduli, lebih lebih peduli, kemudian juga lebih aktif ya, masif proaktif begitu ya, lebih masif, lebih proaktif, mulai dari Gen Z begitu sampai dengan Gen X begitu ya. Ya, betul. Kita sama-sama. Tapi saya optimis lah, saya sangat optimis,
apalagi ada Abah Ijan begitu ya yang ada di Kota Bandung. Mari kita bergandengan tangan, kita ajak semuanya untuk merubah mindset. Sampah adalah dolar begitu. Kira-kira begitulah Ya, bahasa gampangnya. nah kalau dari Abah Iban tadi kan Pak Bambang juga menyinggung semua generasi harus urun rembuk. Nah, sebenarnya Mbah Iban untuk mengajak generasi muda sekarang itu lebih mudah atau bagaimana Abah melihatnya untuk sama-sama menjaga kebersihan Kota Bandung? Begini ya, dari apa Iban ini saya punya usul ya kepada Pak Bambang ya. J, Usul ya. saya begini, dari pendidikan nih, dari yang sedini mungkin dimulai. Dibiasakan, karena saya juga dari anak-anak kecil sudah mulai cinta kebersihan lingkungan, sejak Ya, kecil itu. Ya. betul. Sekarang ini saya amatin pendidikan di sekolah ini ya memang harus ada pendidikan kebersihan lingkungan terus harus ada. Mhm. Sekarang ini kok kelihatannya, kedengarannya pendidikan lingkungan ini kok ya kurang terdengar oleh saya begitu. Hmm, Terus saya punya usul nih Pak Bambang ya, punya usul nih. Punya usul ini begini. Bagaimana bagaimana pendidikan mulai dari di sedini mungkin dijalankan, diberi aturan. Terus kedua, saya punya usul nih. Usulan saya begini, sampahku tanggung jawabku. Sampahmu titik-titik mau dikemanain. Nah, ayo. ya. Itu yang harus, apa, diedukasi terus-menerus ya. Kalau edukasi saya inget banget Pak Bambang waktu masih tinggal di Bandung bareng sama teman-teman di Mojang Jajaka misalnya sama-sama bersihin Car Free Day atau ajak juga anak-anak muda lainnya untuk sama-sama sebisa mungkin membersihkan sisi manapun Kota Bandung. Nah, bagus sekali poin dari Abah Iban bagaimana memasukkan ini ke konten edukasi pendidikan lingkungan. Bagaimana kalau dari pemerintah Kota Bandung meramu ini semua, menggandeng komunitas, termasuk juga memasukkannya ke edukasi? Ya gini Teh Firda ya, sebetulnya memang pendidikan ini saya tidak pernah menyampaikan bahwasannya bicara soal kewenangan tidak sama sekali begitu ya. Ya, Paling tidak di Kota Bandung ini kita sudah memasukkan ya pendidikan lingkungan adalah menjadi muatan muatan lokal begitu ya. Nah, ya, dulu saya ingat betul pada saat saya masih kecil, saya orang Bandung asli nih, saya pituin gitu ya, pituin Kota Bandung bahwa masalah lingkungan itu menjadi bagian di dalam sebuah mata pelajaran ya dari mulai SD, SMP, SMA gitu. Sekarang sudah ada berubah, tetapi Kota Bandung ya ada muatan lokal, ya muatan lokal bahwasanya kita harus peduli dengan lingkungan. Betul, bahwasanya berubah perilaku itu butuh waktu, begitu, butuh effort yang tinggi, begitu ya. Nah inilah saatnya untuk kita terus, mari kita sama-sama memasifkan ya di semua lini, ya, untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk juga di skop lingkup pendidikan, begitu ya. Nah, mhm, jadi udah ya, momentum hari ini sebagai salah satu entry point untuk pengingat kita semua. Mudah-mudahan para pemirsa mendengarkan ini semua, mari kita sama-sama bahwasanya ya, apa yang tadi slogan yang disampaikan oleh Mbah Ijan ini Mbah Iban. adalah sebuah semangat baru untuk kita lebih peduli ya, yang sudah peduli lebih kita tingkatkan lagi Ya, peduli, yang belum peduli mari kita peduli mulai dari sekarang. Kalau boleh saya ya, bicara tentang konstelasi pemerintah kota, ya kalau boleh silakan ya. boleh Bapak. Oke, jadi timbulan sampah di Kota Bandung itu luar biasa, hampir Hmm, 1.800 ton per hari, bisa oke, dibayangkan ya. Kemudian yang selama ini kita bergantung kepada TPA itu lebih kurang hanya 1.100 oke, ton yang bisa ditampung tiap hari ya, baik. tiap hari. Belum lagi ada kendala-kendala Mhm, karena ya, jauh, karena baik, berbagai macam hal. Nah, tetapi ada sebuah perubahan yang semula beberapa bulan yang lalu, tahun lalu lah katakan, oke, kita baru bisa mengolah sampah itu dari 1.700 ton, oke, itu baru baik, 250 ton. ya, Sekarang udah hampir 700 ton. Artinya baik, ada sebuah perubahan perilaku, baik. ya, ada sebuah perubahan perilaku. Tetapi memang masih belum masif. Nah Nah, oleh iya, karenanya kita mengajak semua, yuk mari baik. kita di hulu kita kelola, di hilir kita siapkan. Ya, Kira-kira begitu.
Jadi kita sama-sama mengubah perilaku harus secara masif untuk cinta kebersihan, salah satunya di Kota Bandung tercinta. Hatur nuhun kanggo waktosna, terima kasih untuk waktunya Abah Iban. Terima kasih hatur nuhun juga Bapak Tirto Yuliono, PJ Wali Kota Bandung telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun.